Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham dari kelompok 7 dan kali ini akan mempresentasikan proposal yang ingin kami buat. Di sini proposal kami berjudul Sistem Pemanfaatan Ulang Air Cuci Tangan di Wastafel Publik untuk Efisiensi Penggunaan Air. Dan target daerah dari sistem kami itu adalah Limpo, Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Latar belakang dari sistem kami, Desa Limpo, Darussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan populasi 3.500 dan 4.000 jiwa berada di kawasan strategis di dekat Universitas Sekolah dan UIN Araniri. Mayoritas penduduk itu bekerja di sektor pertanian dan usaha kecil. Dengan partisipasi aktif dari mahasiswa pemuda dan perangkat desa. Proyek ini tuh bertujuan untuk mengurangi pemborosan air di fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan tempat lainnya dengan sensor daur ulang, menggunakan sensor TDS dan pH, serta filtrasi tradisional untuk memastikan air bekas layak digunakan kembali untuk cuci tangan setelah filtrasi. Identifikasi masalah. Jadi masalah utama dari sistem kami itu merupakan pemborosan air bersih. Air yang masih bisa digunakan itu dibuang begitu saja, terutama pada wastafel umum. Jadi di sini tuh masalah tuh ada masalah yang lain juga, kurangnya pemahaman masyarakat, rendahnya kesadaran akan manfaat pemanfaatan ulang air. Jadi air itu bisa digunakan kembali untuk hal yang sama. Karena itu, solusi yang diusulkan adalah penerapan sistem pemanfaatan ulang air cuci tangan untuk cuci tangan lagi menggunakan teknologi sensor dan filtrasi tradisional. Nah, gambaran umum dari proyek kami ini sudah seperti yang sebelumnya, bertujuan untuk mengatasi pemborosan air bersih di fasilitas umum dengan sistem pemanfaatan ulang air bekas cuci tangan. Nah, jadi di sini tuh kami nanti pakai sensor beberapa sensor serta filtrasi tradisional. Jadi air yang sudah dipakai itu akan tersimpan di tong dan air yang di tong itu akan difiltrasi di sensor dan akan digunakan kembali untuk cuci tangan. Jadi dengan adanya alat ini pemborosan air itu dapat berkurang. Usulan solusi, sasaran penerima manfaat adalah masyarakat Desa Limpo dengan populasi 3.500 dan 4.000 jiwa. Proyek itu diharapkan memberikan manfaat bagi semua warga melalui efisiensi penggunaan air. Jadi langkah-langkah implementasi itu tuh proyek ini tuh dilakukan selama 2,5 bulan. Persiapan dan pengadaan itu minggu pertama dan kedua yaitu sensor TDS, pH, dan filtrasi tradisional. Yang kedua itu perakitan dan pemasangan minggu ketiga dan kelima. Instalasi sistem di fasilitas umum desa. Nah, selanjutnya itu ada pengujian dan edukasi masyarakat minggu ke-6 dan ke-8. Menguji kelayakan sistem dan edukasi masyarakat tentang efisiensi air dari sistem kami. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi minggu ke-9 dan 10. Jadi kami akan melakukan pemantauan rutin, evaluasi dampak dari sistem yang kami lakukan, dan survei dari kepuasan masyarakat. Indikator keberhasilan dari sistem kami, itu pertama ada efisiensi air, konsumsi air berkurang. Jadi pemborosan air itu akan berkurang dengan adanya sistem yang kami buat. Selanjutnya ada kesadaran masyarakat, peningkatan pengetahuan tentang daur ulang, dan selanjutnya ada pemeliharaan sistem, yaitu air akan selalu bersih. Di sini kami udah buat voucher, nah itu dimulai dari identifikasi kebutuhan desa, perencanaan dan persiapan, pengadaan dan perakitan komputer, pengadaan dan perakitan komponen, pengadaan perakitan pelatihan dan edukasi masyarakat, pemantauan sistem, evaluasi awal, survei kepuasan dampak, dan selesai. Jadi flowchart itu dilaksanakan sebagai selama 2,5 bulan. Ini timeline pelaksanaannya, persiapan dan pengadaan di minggu 1 dan 2, perakitan dan pemasangan di minggu 3, 4, dan 5, pengujian dan edukasi masyarakat di minggu 6, 7, 8, dan pemantauan dan evaluasi di minggu 9 dan 10. Terus kemudian manfaat program yang diharapkan dari sistem kami itu dapat memberikan manfaat, diantaranya efisiensi air, mengurangi konsumsi air bersih atau mengurangi pemborosan air karena ada air yang masih bersih itu langsung dibuang oleh masyarakat, terutama pada wastafel-wastafel di publik. Selanjutnya itu ada peningkatan kesadaran lingkungan. Masyarakat jadi lebih peduli terhadap pelestarian sumber daya air. Selanjutnya itu yang terakhir, ada transfer pengetahuan, pelatihan tentang teknologi sensor dan filtrasi bagi warga setempat. Nah, berikut ada roadmap.
pengembangan proyek yang kami buat. Itu ada minggu pertama dan kedua, minggu ketiga dan kelima. Minggu pertama dan kedua itu persiapan pengadaan, minggu ketiga dan kelima itu perakitan dan pemasangan, minggu keenam ke delapan pengujian dan edukasi masyarakat, minggu ke sembilan dan 10 pemantauan dan evaluasi kayak yang di atas tadi. Kemudian aspek berkelanjutan. Proyek ini tuh dirancang agar berkelanjutan atau sustainable dan dapat dikembangkan di masa depan dengan peningkatan kapasitas atau dengan cakupan area yang lebih luas dengan dukungan dari masyarakat dan pihak terkait. Proyek ini tuh berpotensi memberikan dampak lingkungan yang sangat luas. Kemudian ada metode pengukuran dampak. Gimana cara kami mengukur atau indikator kalau sistem kami ini berhasil. Yang pertama itu ada SROI, Social Return on Investment. Metode ini tuh digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur nilai sosial yang dihasilkan dari proyek, terutama dalam konteks efisiensi penggunaan air dan dampaknya terhadap keberlanjutan sumber daya lokal. SROI akan menghitung manfaat sosial dan lingkungan alam dalam bentuk nilai ekonomi masyarakat, memungkinkan pembandingan antara biaya proyek dan manfaat yang diterima masyarakat. Selanjutnya ada IKM atau Indeks Kepuasan Masyarakat. IKM itu akan digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan penerima manfaat atas implementasi daur ulang ini. Kami akan melakukan survei kepada masyarakat yang setempat dan kami akan melihat apakah masyarakat akan memberikan respon positif atau tidak. Selanjutnya ada Sustainability Compass. Pendekatan ini menilai dampak proyek berdasarkan 4 dimensi keberlanjutan alam, ekonomi, masyarakat, dan kesejahteraan pribadi. Kompas keberlanjutan atau Sustainability Compass memastikan bahwa proyek ini tuh mempertimbangkan dampak pada lingkungan, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, dan menciptakan kondisi sosial yang lebih baik. Yang terakhir itu ada partisipasi gender dalam manfaat program. Untuk memastikan dampak program dirasakan secara merata, data penerima manfaat akan dikumpulkan berdasarkan gender dengan target utama sebanyak 3.500 sampai 4.000 jiwa atau seluruh masyarakat Limpo. Diharapkan proyek ini tuh bermanfaat bagi laki-laki dan perempuan di Desa Limpo. Pengukuran ini akan mencakup proporsi penerima manfaat laki-laki dan perempuan, serta efek langsung yang mereka rasakan pasca implementasi, seperti akses yang lebih mudah ke air bersih dan berkurangnya pemborosan air. Setelah itu anggaran biaya. Di sini anggaran biaya yang kami dapat itu sekitar 6 juta. Pertama untuk alat dan bahan, sensor TDS dan pH itu sebanyak 1 juta, serta Arduino dan alat-alat lainnya. Sistem filtrasi itu 2 juta, instalasi dan transport 1.500.000, pelatihan masyarakat 1 juta, lain-lain atau biaya tak terduga itu sebanyak 500. Dan total itu 6 juta. Eh, Sekian presentasi dari saya mengenai proposal kelompok 7 untuk InnoVillage. Saya mohon maaf jika ada yang kurang karena bentuk proposal kami masih berupa draft. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.